Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Zuhni, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai medan listrik. Sebelumnya, medan listrik ini sendiri merupakan gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Medan listrik sendiri dipengaruhi karena adanya jenis muatan positif dan negatif. Medan listrik ini digambarkan sebagai garis-garis gaya atau garis medan. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki muatan positif, maka arah gayanya akan selalu menjauhi dari muatan tersebut. Maka garis gaya yang akan muncul seperti ini. Lalu yang untuk muatan negatif, arah gayanya akan selalu mendekati ke arah muatan itu sendiri. Maka garis gayanya akan menjadi seperti ini. Bagaimana jika kedua muatan positif dan negatif ini saling kita dekatkan? Bagaimana arah garis gaya yang terjadi? Maka akan jadi seperti ini. Misalnya ini muatan positif dan ini muatan negatif. Maka kita akan mendekatkan keduanya. Yang akan terjadi adalah muatan positif ini akan mendekati muatan negatif. Nah, maka arah garis medannya yang akan terjadi seperti ini. Kutub positif akan mendekati ke arah kutub negatif, dan ada juga arah gaya yang menjauhi dari muatan itu tersebut. Lalu untuk rumus medan listrik sendiri dapat dituliskan sebagai seperti ini. E sama dengan K Q per R kuadrat. Dengan E ini adalah kuat medan listrik. Dengan satuan Newton per Coulomb. Lalu K adalah konstanta. Dan nilai dari konstanta ini adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dengan satuan Nm kuadrat per C kuadrat. Lalu Q adalah besar muatan listrik. Dengan satuan Coulomb. Lalu R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Jarak muatan terhadap titik tertentu. Dengan satuan meter. Baik, jadi karena tadi kita telah mengetahui rumus dari medan listrik, sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus tersebut dalam soal ini. Jadi ada soal titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrocoulomb. Jadi besar dari arah medan listrik pada titik A adalah, sebelum kita menyelesaikan dari soal ini, kita harus mencari terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Kita akan buat penyelesaian dari soal ini. Yang pertama diketahui ada Q atau muatan listrik, yaitu sebesar positif 10 mikrocoulomb. Maka kita ubah menjadi coulomb akan menjadi positif 10 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu ada RA, yaitu jarak antara titik A dan muatan listrik, yaitu sebesar 5 cm, yang akan kita ubah menjadi ke meter, yaitu jadi 0,05 meter. Dan kita ubah lagi menjadi coulomb, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta ini nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat min 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah arah medan listrik pada titik A. Arah medan listrik pada titik A. Dari soal ini kan disuruh kita untuk mencari kuat medan listrik pada titik A.
Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini saja dan memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. E sama dengan K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat min 9. Lalu Q-nya adalah 10 dikali 10 pangkat min 6 per R-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Lalu kenapa positif yang di sini tidak kita tuliskan di sini? Karena yang di sini nih positifnya hanya menunjukkan bahwa muatan itu positif. Jadi kita tidak perlu menuliskannya lagi. Lalu hasilnya 9 dikali 10, 10, 90 dikali 10 jika 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6. Jika ada perkalian seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Berarti 10 pangkat min 3 per 5 kuadrat adalah 25 dikali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat min 7 Newton per Coulomb. Nah, jadi muatan listrik arah medan listrik di titik A ini adalah sebesar 3,6 dikali 10 pangkat min 7 Newton per Coulomb. Jadi muatan listrik positif karena arahnya medan listrik menjauhi muatan listrik dan muatan titik dan menjauhi titik A. Jadi ini adalah soal yang kedua. Soal kedua ini adalah dua muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Buat medan listrik dan arah medan listrik pada jarak pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah. Jadi yang ditanya adalah buat medan listrik dan arah medan listrik yang terletak pada titik di antara kedua muatan ini. Jadi kita ibaratkan ini adalah titiknya. Dan ini kita beri nama titik P. Lalu jarak antara titik muatan A ke titik P ini adalah 20 cm. Dan jarak titik P ke muatan B juga 20 cm. Dari mana dapat ini 20? Karena di sini terpisah sejauh 40. Jadi yang titik P ini terletak di tengah-tengah. Jadi antara A dan P 20, P dan B juga 20. Jadi 20 sama 20 adalah 40 cm. Lalu ini dituliskan sebagai RAP. Di sini adalah RBP. Lalu kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Jadi di sini ada QA atau muatan A, yaitu sebesar negatif 2 mikrocoulomb. Kita ubah ke coulomb menjadi min 2 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu QB itu sebesar positif 4 mikrocoulomb. Jika kita ubah menjadi positif 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu jarak antara muatan A dan muatan P atau kita tuliskan sebagai RAP yaitu 20 cm. Jika diubah ke meter menjadi 0,2 dan diubah ke coulomb menjadi 2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Sedangkan yang RBP-nya adalah 20 cm juga. Diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi yang ditanya ini adalah besar dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan P, atau disuruh mencari besar dan arah medan listrik titik P. Arah dan medan titik P. Nah, lalu langsung saja kita jawab. EA yang untuk muatan A itu K dikali QA per RAP kuadrat
sama dengan konstantanya itu adalah untuk nilai K sendiri adalah seperti kita ketahui tadi adalah 9 dikali 10 pangkat 9 mikro. Kita tinggal masukkan nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. 2 dikali 10 pangkat min 1. Min 6. Per RAP kuadrat. RAP kuadratnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Lalu EA sama dengan 9 dikali 2 adalah 18 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 10 pangkat 3 per 2 kuadrat adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah yang untuk EA muatan A yaitu 4,5 dikali 10 pangkat min 5. Jadi muatan A ini negatif sehingga arah medan listriknya menuju ke muatan A ke kiri. Nah ini karena dia bermuatan negatif maka arahnya menuju ke sini, karena yang seperti kita ketahui tadi bahwa jika muatan itu negatif maka arah gayanya akan mendekati muatan tersebut. Lalu untuk medan listrik yang ditimbulkan oleh titik P, lalu untuk yang EB-nya. Rumusnya sama, tinggal kita ganti saja K sama dengan QB per RB BP kuadrat. Sama dengan konstanta adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu untuk QB-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. 2 dikali 10 pangkat min 1 per salah. Ini yang itu salah, maaf. Jadi untuk yang QB-nya adalah positif 4 dikali 10 pangkat min 6. RBP-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1. Kita tinggal kalikan, 9 kali 4 adalah 36 kali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6, maka 10 pangkat min 3 per ini kuadrat ya. 2 kali 2 adalah 4 dikali 10 pangkat min 2, maka hasil yang untuk EB-nya adalah 9 dikali 10 pangkat min 5. Nah ini belum ketemu ya hasilnya. Ini kita masih mencari untuk muatan dari yang A dan yang B. Lalu untuk menentukan besar medan dari titik P-nya ini adalah kita cari di sini. Nah, jadi yang untuk EB ini muatan D ini kan positif, berarti arah medan listriknya menjauhi D karena kita ketahui tadi muatan positif itu akan selalu menjauhi muatannya. Maka yang muatan B ini menuju ke muatan yang A, ke muatan negatif. Selanjutnya kita akan mencari kuat medan listrik pada titik A, pada titik P ini. Kita tinggal menambahkan EA ditambah EB. Maka hasilnya E sama dengan EA adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 yang ditambahkan dengan ini tidak muat, ditambah dengan ini 9 dikali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 13,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton per Coulomb. Jadi ini adalah kuat medan listrik yang berada di titik P, yaitu senilai 13,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton per Coulomb. Sedangkan arahnya itu
menuju muatan A dan menjauhi muatan B. Ini. Semuanya mendekati muatan A. Jadi segini materi mengenai medan listrik yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.